Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasma Rumapea, SPDK. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SD 102036 Hapoltahan Nauli, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 dari LPTK Yaken Tarutung dengan NIM 250601661. Kali ini saya mau menampilkan sebuah video praktek pembelajaran saya yang mau saya laksanakan pada tanggal 15 Mei tahun 2025 di SD 102036 Hapoltahan Nauli di kelas 4. Materi yang saya bawakan dalam video ini adalah tentang bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Yes. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan padamu pagi hari ini atas semua kasih karunia-Mu menyertai kami. Pagi hari ini kami mau belajar daripada firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini Ibu mau ngabsen. Semua hadir? Hadir, Bu. Semua hadir? Baiklah. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya, kabarnya luar biasa. Ibu mau buat aturan-peraturan untuk belajar, yaitu di saat kita belajar jangan ada yang ribut, jangan ada mengganggu teman, dan jangan ada yang lempar-lempar kertas ya nak. Untuk itu kita mau belajar sebelum, mari dulu kita pemanasan dulu kita, jangan ada yang ngantuk, speak dulu kita. Semua bangkit berdiri. Lihat ke depan. Ibu mau bertanya, apa pentingnya memelihara alam lingkungan di rumah? Bu, supaya kita sehat, Bu. Iya, supaya kita sehat. Bagus. Yang kedua, bagaimana contoh memelihara alam? Kayak Bu, membersihkan rumah setiap hari dan merawat pohon. Iya, membersihkan rumah setiap hari. Tiga, apa manfaat memelihara alam? Saya Bu, lingkungan rumah menjadi bersih dan nyaman. Iya, lingkungan rumah
menjadi bersih dan nyaman. Adapun tujuan pembelajaran kita, satu, menjelaskan pentingnya memelihara alam dan lingkungan rumah. Dua, memahami contoh sikap memelihara alam dan lingkungan rumah. Ketiga, menuliskan pengalaman memelihara alam dan lingkungan rumah. Pada saat hari ini semua bawa Alkitab. Jadi buka dulu Alkitabnya, yaitu Kejadian 2 ayat 15 dan Mazmur 24 ayat 1. Baca dulu Kejadian 2 ayat 15. Ayo. Saya Bu. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk menguasakan dan memelihara taman itu. Iya, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk memelihara dan menjaga taman itu. Begitu juga manusia di bumi ini. Tuhan menciptakan kita untuk menjaga alam dan lingkungan. Lanjutkan. Mazmur 24 ayat 1. Ya. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Iya. Kita sebagai manusia harus bijak dan bertanggung jawab atas semua yang ada di bumi ini. Baiklah, sekarang kita bernyanyi. Ya. Kita sekarang belajar dari bab 11, bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Apa itu bersyukur? Bersyukur artinya berterima kasih atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam situasi sulit. Sikap berterima kasih kita sebagai manusia harus kita tunjukkan dengan Tuhan dan dengan orang-orang sekitar kita. Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Contoh kerusakan alam, membuang sampah tidak di tempatnya, asap kendaraan bermotor, membuang limbah pabrik secara sembarangan, dan sebagainya, merupakan beberapa contoh hal yang akan mengakibatkan kerusakan alam. Cara yang dapat kita lakukan sebagai ciptaannya, 1.
kita hendaknya selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan atas alam dan lingkungan yang sudah Ia berikan kepada kita. 2. Merawat dan memelihara alam dan ciptaannya. 3. Mengingatkan sesama agar merawat dan memelihara alam dan lingkungan. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga dan merawat alam ciptaannya: 1. Membuang sampah pada tempat sampah. 2. Tidak menebang pohon secara liar. 3. Membuang limbah rumah pada tempatnya. Dan yang keempat, pemakaian air dan listrik sepenuhnya tidak terbuang sia-sia. Mazmur 104 ini merupakan sebuah ringkasan tentang alam ciptaan Tuhan seperti terdapat dalam Kejadian 1. 1. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. 2. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. 3. Hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. 4. Hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. 5. Hari kelima Allah menciptakan binatang yang hidup di udara dan di air. Dan yang keenam, hari keenam Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Sekarang kita mau membentuk kelompok dulu. Ya, Ibu mau membagi setiap kelompok. Kelompok pertama ini, kedua, ya, ya. Ini sekarang anak-anak kami sekalian diskusikan dulu tentang yang ada dalam pelajaran kita tadi. 10 menit. Ayo.
Jawab dengan baik ya nak. Ada yang sulit nak? Apakah sudah selesai? Sudah. Siap. Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan setiap kelompok satu dari setiap kelompok. Ya, mulai dari kelompok pertama. Apa artinya memelihara dan menjaga lingkungan di rumah? Merawat setiap tumbuhan di sekitar rumah dan lingkungan agar bersih setiap hari. Mengapa pentingnya Sudah. Apa artinya memelihara? Apa artinya memelihara dan menjaga lingkungan di rumah? Merawat setiap tumbuhan di sekitar rumah dan lingkungan agar bersih setiap hari. Mengapa pentingnya menjaga dan merawat lingkungan yang ada di rumah? Supaya kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Juga supaya lingkungan yang ada di rumah menjadi bersih. Ya, sudah. 2. Bagaimana contoh sikap dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekitar? 1. Membersihkan dan mengepel rumah setiap hari. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Setiap melihat sampah berserakan dikutip lalu dibuang ke tempatnya. 4. Tidak membuang sampah di sungai atau di selokan. 3. Tuliskan pengalaman kalian saat memelihara alam dan lingkungan di rumah. Tuliskan dalam bentuk cerita. Setiap hari saya memelihara lingkungan yang ada di sekitar rumah saya. Seperti pagi-pagi saya menyapu dan mengepel rumah, membuang sampah ke tong sampah, lalu menyapu halaman rumah dari sampah yang berserakan setiap pagi dan sore hari. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 maju ke depan. Ayo cepatlah. Satu.
agar lingkungan rumah tidak kotor dan bau. 2. Bagaimana cara bersikap dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekitar? 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Membersihkan sampah yang ada di selokan. 3. Mencuci piring. 4. Membersihkan kamar. 3. Tuliskan pengalaman kalian saat memelihara alam dan lingkungan di rumah. Tuliskan dalam bentuk cerita. Kalau saya pulang sekolah melihat rumah kotor, maka saya langsung menyapu rumah sebelum disuruh sama anak saya. Saya mengganti baju saya yang kotor dan menaruh di ember kain yang kotor. Lanjut, kelompok 3. Ayo nak. Apa arti memelihara dan menjaga lingkungan di rumah? Membersihkan rumah dan merawat tumbuhan di sekitar rumah. Mengapa penting menjaga dan merawat lingkungan yang ada di rumah supaya tidak terjadi banjir dan longsor? 2. Bagaimana contoh sikap dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekitar? 1. Tidak menebang pohon sembarangan. 2. Tidak membuang sampah ke sungai. 3. Gotong royong. 4. Menanam pohon supaya sejuk. 3. Tuliskan pengalaman kalian saat memelihara alam dan lingkungan rumah. Tuliskan dalam bentuk cerita. Ikut bergotong royong bersama keluarga membersihkan rumah sehingga membuat rumah menjadi rapi dan bersih. Ya, tepuk tangan. Kelompok 4. Maju nak. Apa artinya memelihara dan menjaga lingkungan di rumah? Membersihkan, merawat, dan tidak merusak lingkungan yang bersih. 2. Mengapa penting menjaga dan merawat lingkungan yang ada di rumah? Supaya rumah bersih, rapi, dan sehat. 2. Bagaimana contoh sikap dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekitar? 1. Membantu orang tua membersihkan rumah. 2. Membuang sampah di tempat sampah. 3. Menyiram tanaman setiap hari. 4. Setiap melihat sampah dikutip. Nomor 3. Tuliskan pengalaman kalian saat memelihara alam dan lingkungan di rumah. Tuliskan dalam bentuk cerita. Ikut bergotong royong bersama keluarga membersihkan rumah sehingga membuat rumah menjadi rapi dan bersih. Tepuk tangan. Semuanya bagus. Sekarang ada di antara anak-anak yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya. Baik Bu, contoh sikap dalam menjaga dan memelihara lingkungan di sekitar adalah 1. Tidak menebang pohon secara sembarangan. 2. Tidak membuang sampah ke sungai. 3. Gotong royong. 4. Menanam pohon supaya sejuk dan asri. Iya. Hasil diskusi, jadi kita sudah melihat, mendengar yang disampaikan teman kita bahwa menjaga dan memelihara alam sangatlah penting. Satu, apa manfaat pelajaran ini bagi kalian? Saya Bu, Ya. mengerti dalam merawat lingkungan rumah. 2. Apakah materi ini sudah dapat dipahami dengan baik? Sudah. 3. Bagian mana yang belum dimengerti? Tidak ada, semua sudah mengerti. Baiklah, kalau sudah,
semua sudah mengerti. Sekarang Ibu memberi tugas membuat kreatifikasi dari sampah, yaitu ini dia contohnya. Bermacam-macam dari hasil sampah bisa membuat keranjang sampah, membuat bunga. Jadi untuk itu anak-anak kami sekalian, mana yang kau suka, pilihlah dan kerjakan ini di rumah. Ibu beri waktu 1 minggu. Setelah itu dikumpul ya, nak? Ya, Bu. Baiklah, pada saat hari ini sudah selesai kita proses belajar mengajar. Untuk itu, untuk menutup pada hari ini harus ditutup dengan doa. Ibu yang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas semuanya penyertaan-Mu. Kami sudah selesai belajar daripada sebagian dari pelajaran kami. Kiranya setiap pelajaran yang kami berikan kepada anak didik kami, biarlah mereka dapat mengerti itu semuanya Tuhan. Menjadi bekal mereka lagi untuk masa depan mereka. Berkati kami semuanya pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.